Oke, baik. Untuk coaching kali ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Peter? Yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kira-kira di bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi pada saat Pak Peter melakukan coaching nanti? Itu saat tahapan Tirta itu pada tahapan rencana aksi, Pak. Baik, pada saat rencana aksi ya Pak Peter ya. Lalu kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengadaan coaching yang nanti dilakukan oleh Pak Peter itu seperti apa, atau tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa? Kalau saya tujuan yang ingin dicapai itu adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan saya dilontarkan mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang ada dari coaching. Baik, saya sudah dapat yang ingin Pak Peter inginkan dari proses coaching nanti ya Pak. Saya sangat menantikan coaching tersebut, dan setelah itu kita akan berdiskusi setelah atau selesai Pak melakukan coaching. Terima kasih. Oke, Pak. Baik. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang, Ibu. Bolehkah saya minta waktunya kira-kira 15 menit? Silakan, Ibu. Oke, begini Pak Peter, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas yang saya ajarkan, begitu, kelas yang saya mengampu seperti itu. Jadi ingin bercerita perasaan ketika mengajar ya dalam kelas yang lampu itu. Terus kira-kira mau mencerita tentang apa nih? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar ini mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran seperti itu Pak. Jadi anak-anaknya itu nanti dalam pembelajaran mereka kurang antusias ya. Baik. Jadi selama beberapa menit ke depan ini kira-kira apa yang Ibu inginkan dari hasil dari percakapan kita ini? Atau apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Ya, yang saya harapkan ini adalah solusi dari permasalahan yang saya alami, yaitu anak-anak ini mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran seperti itu Pak. Jadi Ibu mengharapkan solusi permasalahan dari anak-anak yang kurang antusias dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu. Murid-murid itu senang pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Oke, baik Ibu. Oke, ini saya gali lebih lanjut Ibu ya. Bisa. Kalau menurut Ibu, apa saja yang membuat murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, ya. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran sendiri, di situ saya ketika melihat anak-anak sudah mulai bosan, situ saya harus membuatnya namanya escaping, atau bisa juga dengan game supaya pembelajaran itu lebih menarik seperti itu. Jadi Ibu itu harus pembelajaran harus bersifat pada murid ya, supaya mereka lebih aktif. Terus ketika anak-anak bosan, sisipkan ice breaking dalam pembelajaran. Oke, baik. Jadi kira-kira kalau itu kita kondisikan dalam kondisi ideal Ibu, kira-kira dari 1 sampai 10, kira-kira sekarang ini Ibu berada di posisi nomor berapa nih? Saya masih berada pada level kelima Pak. Ya, angka 5 ya, baik. Terus harapan Ibu kira-kira mau di level berapa atau angka berapa gitu? Saya mau pada posisi atau pada level ke-7. Oke, mungkin Ibu bisa gambarkan lah kira-kira dalam posisi 5 ini maunya yang seperti apa ya? Ini bisa deskripsikan ini 5 ini karena apa gitu? Karena dalam proses pembelajaran sendiri saya masih menggunakan metode ceramah, sehingga anak-anak itu mereka cepat bosan karena lebih monoton seperti itu. Jadi, Pak. oke, baik. Jadi dari angka 5 Ibu menaikkan ke angka 7 ini Iya. tadi. Oke. Jadi kalau sudah kalau mau mencapai angka 7 ini kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk sampai pada angka ini? Saya harus membuat sumber belajar saya itu seperti yang artinya lebih baik lagi, itu sumber belajar yang bisa menarik perhatian siswa. Ya, misalnya saya harus mengambil video pembelajaran dari YouTube, terus saya bisa menggunakan poster, saya harus bisa menggunakan sumber belajar dari lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar.
dan juga bisa menggunakan visi seperti itu agar bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi mungkin Ibu salah satu yang bisa lakukan itu adalah menyiapkan beragam sumber belajar Ibu ya. Yang tadi sumber belajar lebih variatif, entah dari YouTube atau dari lingkungan ataupun metode-metode lain atau sumber-sumber belajar lain yang akan Ibu pakai. Oke, jadi yang saya tangkap ini ada dua rencana nih. Jadi yang rencana pertama ini Ibu akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, terus di dalamnya itu ada variasi dari sumber belajar ya, mungkin terus ada ice breaking kalau siswa sudah bosan itu. Oke. Jadi rencana Ibu saat ini untuk bisa membuat anak-anak lebih antusias ini apa? Yang pertama itu saya harus merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan gitu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang tadi saya katakan, yaitu saya bisa mengambil dari video-video YouTube, saya bisa mendownload, terus saya bisa menggunakan lingkungan sekitar, saya bisa menggunakan poster, saya bisa menggunakan pusel, dan juga saya bisa menggunakan yang namanya quizzes seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Jadi rencananya Ibu itu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi banyak variasi di dalam pembelajaran, Ya, Pak. termasuk sumber belajar. Ya, Pak. Oke, terus komitmen Ibu untuk rencana ini apa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan seperti itu, dengan menggunakan sumber belajar yang banyak ya, dengan tujuannya untuk saya bisa mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan yang namanya Merdeka Belajar, dan juga saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya seperti itu. Jadi Ibu akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, terus banyak sumber belajar, terus kegiatannya anak-anak lebih banyak mengeksplorasi materi gitu. Ya, Pak. Terus tidak memaksa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih sumber belajar mereka sendiri. Ya, Pak. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu memastikan bahwa Ibu menjalankan rencana ini? Oke, yaitu rekan saya Ibu Ria. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 7. Jadi dia berpengalaman dalam proses membuat pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Jadi saya bisa menggali informasi dari sini. Jadi ya, Ibu akan meminta bantuan teman Ibu Ria karena dia guru penggerak angkatan 7 dan sudah menyampaikan dia lebih berpengalaman dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan ini? Jadi yang pertama mungkin Ibu kapan menghampiri teman, terus kapan Ibu mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas? Ya mungkin kalau bisa mulai besok sudah saya bisa bertemu dengan Ibu Ria, terus saya bisa berdiskusi, berkolaborasi bagaimana merancangkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak. Dan setelah saya habis merancangkan pembelajaran ini, minggu depan mungkin saya sudah bisa melakukan aksi nyatanya, bisa action langsung di dalam kelas seperti itu Pak. Semangat Ibu ya dalam menjalankan ini, dan saya menunggu cerita Ibu tentang keberhasilan kegiatan proses Ibu menjalankan rencana ini di kelas nanti. Saya tunggu di percakapan selanjutnya Bu. Ya Pak. Nah, mungkin masih ada lagi yang mungkin mau diceritakan. Tidak ada yang Pak. Terima kasih kalau begitu, saya pamit. Ya, sama. Baik Pak Peter, saya sudah mengikuti kegiatan coaching yang tadi Pak Peter dan Ibu Ratni laksanakan ya Pak Peter. Iya. Cukup baik saya lihat, namun saya perlu menyampaikan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi kembali dari hasil coaching yang sudah Pak Peter laksanakan. Baik, yang pertama dari indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, khususnya pertanyaan yang berbobot itu seperti apa menurut Pak Peter tadi? Pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang saya ajukan itu mampu menggali banyak potensi yang ada dari dalam diri coaching. Potensi dari si coach itu sendiri ya Pak Peter. Baik,
Selain itu saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya setelah Pak Peter dan melatih tadi melaksanakan proses coaching. Khusus fokus pada yang ingin dikembangkan tadi itu yaitu rencana aksinya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Karena pembelajaran berpusat lebih ditekankan pada pembelajaran berpusat pada murid ya Pak Peter ya. Baik, untuk terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Peter kembangkan untuk coaching selanjutnya? Kalau berdasarkan hasil tadi, saya masih pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena saya harus bisa lebih lancar dalam mengajukan pertanyaan, harus bisa lebih lancar lagi sehingga arahnya itu bisa diketahui oleh coach dengan baik. Oke, terima kasih Pak Peter. Saya menantikan coaching selanjutnya Pak Peter. Terima kasih Pak. Oke, selamat siang Pak Peter. Selamat siang Ibu Ratni. Apa kabar? Baik-baik saja. Oke, Pak, sebelum kita melakukan coaching, ya sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Silakan. Oke, ya. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini, kompetensi apa yang akan Pak kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pengembangan pertanyaan dari si coach itu sendiri. Jadi pengembangan pertanyaan dari jawabannya si coach ya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang akan Pak kembangkan secara spesifik yang ingin Pak yang nanti akan saya observasi. Oke, baik, untuk spesifiknya saya ingin khususnya pada alur Tirta Bu, yaitu pada bagian rencana aksi. Ya, jadi rencana aksi yang akan Pak kembangkan seperti itu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang Pak inginkan ya agar proses coaching kali ini lebih menarik. Baik, indikator ketercapaian dari proses coaching kali ini khususnya pada rencana aksi yang saya inginkan yaitu coach itu dapat menemukan satu rencana aksi dari dalam dirinya sendiri. Oke, jadi Pak ingin menggali ya, menggali hasil daripada rencana aksi dari si coaching ya. Ya. Oke, mungkin itu 3 pertanyaan saja yang saya bertanya. Saya akan mengikuti coaching yang akan Pak laksanakan. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang Pak Peter, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mendiskusikan beberapa hal. Oke, tapi minta maaf, waktu kita tidak banyak ya, kira-kira cuma 15 menit ke depannya Pak Peter ya. Saya harap seperti itu. Tapi sebelum itu bagaimana keadaan Pak Peter hari ini? Luar biasa. Baik sekali Pak, ya. memang baik juga. Baik, saya sangat baik. Puji Tuhan. Baik, oke. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan atau diskusi kita pada siang hari ini Pak Peter? Saya ingin bercerita tentang kondisi anak-anak di kelas yang mengantuk saat pembelajaran dan terakhir. Oke, jadi untuk kasus kali ini Pak Peter dapat anak-anak yang sering ngantuk pada jam pelajaran terakhir Pak ya. Kira-kira itu untuk indikator keberhasilan kita kali ini dalam pertemuan ini, kira-kira Pak ingin kondisi idealnya nanti dari akhir pertemuan ini kira-kira seperti apa Pak? Saya inginkan itu anak-anak jadi bersemangat, antusias dalam pembelajaran. Mereka tidak ngantuk. Tidak ngantuk ya. Oke, kalau idealnya itu 1 sampai 10, idealnya anak-anak tidak ngantuk saat pelajaran itu jika dimarahkan dengan angka 10, kira-kira saat ini yang Pak Peter hadapi di kelas itu kira-kira dari angka 1 sampai 10-nya itu di angka berapa Pak Peter? Mungkin kira-kira di angka 5 Pak, karena memang saat pembelajaran bahasa Indonesia ketika saya lakukan pas jam terakhir Pak, dan waktu pagi itu mereka banyak beraktivitas, ada pelajaran PJOK, sehingga mereka mungkin kehabisan tenaga atau bagaimana, sehingga pada saat pembelajaran siang itu cenderung ngantuk, malas-malasan, tidak aktif dalam pembelajaran. Oke, baik.
Kira-kira untuk menjawab tantangan yang tadi itu Pak Peter, kira-kira dari diri Pak Peter sendiri sudah memiliki dasar atau kekuatan apa yang kira-kira Pak Peter miliki untuk saat ini? Oke, kalau untuk kekuatan bagaimana ya? Saya rasa saya yakin saya mampu untuk mengaktifkan mereka Pak, karena ya saya sudah membaca banyak referensi juga untuk mengatasi masalah ini Pak. Tapi itu ya saya masih bingung kira-kira mau yang terapkan yang mana dulu nih yang lebih efektif gitu. Mana yang lebih efektif ya Pak ya? Dari yang tadi. Dari peluang-peluang atau kemampuan yang sudah dimiliki Pak Peter untuk spesifikasi dilakukan ke depannya, kira-kira coba bisa ceritakan salah satu solusi dari supaya anak-anak tidak ngantuk yang ingin Pak Peter kembangkan ke depannya. Yang saya memiliki ada beberapa rencana ya Pak. Yang pertama itu mungkin dari cara penyampaian saya mungkin harus lebih energi gitu. Energi Pak. Ya, pertama yang sebelum mereka semangat, saya harus menunjukkan semangat dulu Pak. Terus mungkin dalam penyampaian pada awal pembelajaran itu mungkin saya buka dengan mengesankan, sehingga kalau anak sudah mendapatkan kesan yang baik, tentu penilaian selanjutnya mungkin anak-anak bisa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Terus mungkin bisa menyisipkan ice breaking saat mungkin saya lihat mereka sudah loyo-loyo gitu Pak, atau mereka sudah kurang semangat atau mulai menunjukkan tidak fokus gitu. Saya mungkin bisa menyisipkan beberapa ice breaking untuk anak-anak, mungkin itu Pak. Oke, jadi dari jawaban Pak Peter menyisipkan beberapa ice breaking dalam rencana pembelajaran nanti ke depan ya Pak ya. Jadi dikategorikan idealnya 1 sampai 10, kira-kira hasil akhir dari rencana yang Pak Peter buat itu kira-kira ditargetkannya untuk angka berapa Pak Peter? Kira-kira di 8 angka 8 ya. Pak Peter ya. Untuk menjalankan untuk sampai pada angka 8 itu kira-kira kapan untuk memulai rencana ini? Oke. Mungkin pada pertemuan berikut saya sudah bisa coba Pak. Pertemuan Pak sudah bisa melihat yang angka 8 kali ini ya. Terus untuk bisa berkomitmen dengan angka 8 ini dan dimulai pada pertemuan itu, kira-kira bagaimana Pak Peter berkomitmen untuk bisa tetap melaksanakannya? Untuk berkomitmen Atau ada teman guru atau bagaimana Pak Peter selalu mengingat untuk kegiatan ke depan kali ini? mungkin untuk membantu saya ada rekan guru yang bisa saya minta bantuan, Ibu Ratni, yang saya minta untuk mengingatkan saya untuk menjalankan rencana kegiatan saya ini. Terus yang berikut kalau dari saya sendiri, saya membuat sebuah poster atau tulisan yang bisa selalu mengingatkan saya agar pembelajaran saya yang menurut saya masih angka 5 itu bisa naik ke angka 8 tadi. Sebuah tulisan yang mengingatkan saya, entah saya tempel di meja kerja, di meja guru saya, di meja guru ataukah di kamar tidur, mungkin sediakan papan khusus untuk menempelkan target-target yang harus saya lakukan. Oke, baik Pak. Jadi untuk rencana aksi Pak Peter itu nanti dari angka 5 untuk menjadi angka 8 dengan menyisipkan ice breaking dan membangun siswa lebih energik dalam proses pembelajaran. Yang terus berkomitmen, Pak Peter tadi katakan akan membuat poster dan tulisan-tulisan dan dibantu oleh rekan guru khususnya Ibu Ratni untuk mengingatkannya seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, kita tidak banyak lagi dan saya sangat menantikan pertemuan coaching selanjutnya dengan Pak Peter untuk menanyakan perkembangan dari rencana aksi yang sudah Pak Peter laksanakan. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Peter. Selamat siang. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang Ibu Ratni. Oke, tadi saya sudah mengikuti proses coachingnya Pak bersama dengan Pak Peter ya. Sebelum
saya menutup ini kegiatan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak. Ya, tadi kan pra observasi, sekarang pasca observasi. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, apa saja yang sudah Pak lakukan pada saat coaching ya terkait indikator ketercapaian yang Pak inginkan? Untuk indikator ketercapaian yang diinginkan yaitu coaching mampu membuat rencana aksi dari dirinya sendiri. Oke, jadi itu pada rencana aksi ya Pak. Yang dimana coach ini mampu merencanakan, membuat rencana aksi daripada dirinya sendiri. Betul sekali. Oke, pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan yang kedua, di sini kompetensi apa lagi yang ingin Pak kembangkan berdasarkan hasil coaching nanti? Oke, jadi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu Bu, yaitu proses mendengar dengan merasa itu. Ya, jadi yang ingin dikembangkan adalah proses mendengar dengan rasa. Betul sekali. Jadi mungkin itu 2 pertanyaan saja ini yang saya tanyakan. Ya, jadi demikian observasi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Oke, ini tadi ada saya. Selamat sore Ibu Ratni. Selamat sore Pak Peter. Bagaimana kabarnya sekarang? Sungguh amat baik. Oke, terpancar dari senyumannya itu. Iya, Pak. Kondisinya ada baik. Oke. Iya, Pak. Sebentar lagi kita akan Ibu akan melakukan praktik coaching dengan Pak Peter dan saya akan berperan sebagai observer yang akan mengamati proses coaching ini. Oleh karena itu, pertama ini kita akan diskusikan terkait rubrik penilaian dari percakapan yang nanti akan Ibu lakukan, dan yang pertanyaan pertama mungkin dari saya itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses kita ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan dari jawabannya si coach, seperti itu Pak. Jadi mengembangkan pertanyaan itu ya? Mengembangkan pertanyaan. Oke. Mengembangkan pertanyaan. Terus yang berikut mungkin dari kompetensi itu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan atau yang diobservasi? Ya, yang spesifik yang ingin diobservasi ini yaitu pada bagian rencana aksi. Pada bagian rencana aksi yang alur tirta ini kan? Iya Pak. Rencana aksi. Oke. Kira-kira indikator kalau ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan ini apa itu? Indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin saya kembangkan yaitu harus mampu menghasilkan rencana aksi dari hasil coaching ini. Oke, jadi Ibu sampai pada tahapan mampu menghasilkan rencana aksi dari coaching sementara. Itu saja yang ingin saya konfirmasi pada pra supervisi ini. Selanjutnya bisa masuk pada tahap coaching. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore Bu Ratni. Selamat sore juga Pak Prefer. Bisa saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh Pak, hari ini juga saya tidak ada kesibukan. Oke, begini Bu, saya ingin bercerita tentang piket harian saya yang suka memakan waktu di jam pagi hari Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi permasalahan Pak itu tentang piket di pagi hari yang memakan waktu ya. Iya, bisa. Lalu kondisi idealnya yang Pak inginkan dari masalah Pak ini seperti apa? Yang saya inginkan itu Bu, anak-anak itu tidak mengerjakannya pada pagi hari karena memakan waktu. Yang saya mau itu mereka kerjanya itu setelah jam pelajaran terakhir, seperti itu. Oke, dari yang Pak perbincangkan ini, jika diidealkan dari 1 sampai dengan 10, nah 10 itu adalah kondisi piket setelah jam pelajaran selesai, maka posisi Pak ini ada di angka yang keberapa? Kalau untuk saat ini saya rasa berada pada angka 2 itu. Oh, berada pada angka 2 ya. Iya. Lalu Pak ingin meningkatkan dari angka 2 ini sampai pada angka keberapa? Ya. Yang paling ideal seperti itu.
mencapai angka 8 tersebut? Untuk strategi, kalau untuk saya strategi yang pertama itu mungkin saya langsung pada jam pelajaran terakhir itu menyuruh piket harian langsung kerja pada jam pelajaran terakhir. Ya, jadi strategi yang pertama ini adalah menyuruh piket untuk membersihkan kelas sebelum pulang, begitu ya Pak? Iya. Ya, lalu strategi berikutnya apa lagi? Kalau strategi yang kedua untuk saya mungkin bisa menginformasikan atau meminta rekan-rekan guru yang lain meniru kegiatan yang sudah saya lakukan seperti itu. Oke, baik Pak, dari strategi 1 dan 2 ya yang sudah Pak sebutkan ini. Nah, untuk strategi 1 dan 2 ya. Iya. Kapan waktunya akan dimulai? Untuk strategi 1 mungkin setelah pertemuan berikut di kelas itu ya, saat saya ada jam terakhir saya langsung menyuruh piket untuk melaksanakan pekerjaannya setelah jam pelajaran terakhir. Dan untuk strategi yang kedua mungkin saya akan langsung sampaikan pada hari Sabtu ini, kebetulan ada rapat guru itu seperti itu. Seperti itu ya Pak. Jadi siapa yang dapat membantu Pak untuk membantu rencana aksi ini? Untuk membantu saya tentunya dengan diri saya sendiri, komitmennya dengan diri saya sendiri, dan mudah-mudahan nanti setelah rapat ada konfirmasi baik dari rekan-rekan guru yang lain. Baik Pak, saya menantikan kabar baik dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini. Mungkin ada lagi yang ingin Pak sampaikan? Untuk saat ini pas. Terima kasih banyak. Oke, kalau tidak ada, selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat sore Ibu Ratni. Selamat sore Pak Peter. Oke, terima kasih tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Pak Freter, dan pada fase pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi hasil tadi ya. Iya, Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Oke, jadi terkait indikator ketercapaian ini yang ingin saya kembangkan sini adalah pada rencana aksi yang dimana coach ini harus mampu membuat rencana aksinya dari dirinya sendiri seperti itu. Baik, jadi dari hasil tadi yang sudah Ibu lakukan itu pada tahap sampai pada tahap coach itu dia berhasil menyusun rencana aksinya ya. Oke. Mungkin selain pertanyaan selanjutnya dari hasil tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pada proses mendengar dengan rasa. Oke, jadi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah proses mendengarkan dengan rasa. Iya. Oke, baik. Jadi demikian proses observasi yang saya lakukan. Nah, semoga kita bisa dalam melakukan coaching lebih lancar lagi, dan harapannya ya semoga hasil yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Selamat sore. Terima kasih.